Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Bentara Budaya Jakarta dalam acara pembukaan pameran drawing eksperimental Indonesia Kini 25 tahun peristiwa Mei 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Mas Duki. Saya lebih akrab memanggilnya Kang Teten, Panglima Domba dulunya, yang sekarang menjadi Menteri. Terima kasih sudah bersedia untuk meresmikan pameran ini. Terima kasih kepada Mas Budiman yang sudah hadir. Mas Budiman Tanurjo adalah Wakil Pembimbing Umum Harian Kompas. Mbak Glory Oyong, Direktur Corporate Communication Kompas Gramedia, yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan Bentara Budaya. Terima kasih juga untuk Kang Mas Wahyu Susilo, adik dari penyair Wiji Tukul, yang menjadi korban sekaligus juga ikon dari aktivisme pada masa akhir Orde Baru. Terima kasih juga saya sampaikan kepada perwakilan Forum Drawing Indonesia, Mbak Leni Ratnasari. Bolehkah Mbak Leni muncul, ada di manakah? Ya, ini Mbak Leni. Terima kasih Mbak Leni. Ya. Sama-sama Mas, senang melihat kegiatan ini dan makasih buat Kang Teten. Ya. Terima kasih Mbak Leni. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim kurator Bentara Budaya. Di sini ada Mas Frans Sartono. Bolehkah Mas Frans Sartono maju ke depan? Monggo Mas Frans. Ya. Selain Mas Fran, ada beberapa kurator yang terlibat dalam pameran ini. Ada Mas Efik Mulyadi yang kebetulan lagi kurang sehat, jadi tidak hadir malam ini. Ada juga Mas Putu Fajar Arcana, tetapi sedang latihan untuk pementasan. Kemudian ada juga Mas Wawan Kurniawan, saya tidak tahu apakah Wawan Budi Kurniawan, saya tidak tahu apakah sudah ada di sini, dan Mas Hilmi Faik. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pameran, baik 46 seniman yang merupakan peserta open call drawing yang kemudian dipilih oleh tim kurasi, dan terima kasih juga kepada 12 seniman yang diundang untuk menghangatkan pameran ini. Terima kasih juga atas partisipasi dan kehadirannya. Saya juga ingin menyapa beberapa aktivis yang sore ini telah datang. Mas Wisnu, pemimpin redaksi Kompas.com, saya lebih mengingatnya sebagai aktivis malam ini, Mas Wisnu. Dulu ikut bergerak bersama Forkot dan kawan-kawan. Ada juga saya lihat tadi Mas Ulin Yusron, aktivis demokrasi. Belakangan ini menjadi aktivis istana kayaknya. Ada juga Mas Taufik Razen. Terima kasih Mas Taufik. Ini pengelana kebudayaan. Pekerjaannya itu memprovokasi teman-teman untuk berkebudayaan. Setelah itu Mas Taufik kemudian berkelana lagi ke sana kemari. Ada juga Mas Dewa Bujana, musisi yang getol menggalang bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan
Terima kasih juga untuk semua hadirin yang hadir di sini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah pameran ini merangkum dua momen yang penting. Momen pertama adalah Bulan Menggambar Nasional yang digagas oleh Forum Drawing Indonesia, Mbak Leni Ratnasari dan kawan-kawan, yang mencanangkan bahwa bulan Mei adalah bulan menggambar. Dan itu telah dilakukan berbagai kegiatan, event di berbagai daerah di Indonesia untuk menyambutnya. Momen yang kedua adalah 25 tahun peristiwa Mei dan Reformasi 98. Momen terakhir ini sangat penting karena menentukan arah sejarah bangsa Indonesia. Kita tahu sebelum reformasi selama 32 tahun Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dengan pendekatan yang militeristik. Tidak ada kebebasan pers, tidak ada kebebasan berekspresi. Partai politik hanya 3, itu pun satu namanya Golkar gitu, bukan partai politik. Kemudian para mahasiswa juga mengeluhkan praktek KKN, kolusi dan nepotisme, dan berbagai catatan yang lain. Kemudian setelah krisis moneter tahun 97 yang kemudian tidak bisa dikendalikan, sehingga kepercayaan masyarakat pada pemerintah semakin runtuh, maka para mahasiswa kemudian turun ke jalan, terutama mulai pada awal tahun 98. Kebetulan saat itu saya juga ikut berada di MPR, ikut menduduki gedung MPR bersama teman-teman, termasuk ada Mas Wisnu Nugroho. Dan banyak sekali orasi waktu itu. Salah satu orasi yang saya ingat adalah orasi dari Dono Warkop yang menarik banget. Dan Pak Amin Rais menggunakan pita reformasi. Suasana begitu bergemuruh sampai kemudian setelah ada peristiwa-peristiwa yang berentetan, kerusuhan, penjarahan, 4 aktivis mahasiswa menjadi korban, sampai akhirnya kemudian Soeharto menyatakan lengser. Itu sesuatu yang luar biasa karena setelah itu secara bertahap kita memasuki alam demokrasi. Ada pemilu yang digelar secara bebas, multi partai, one man one vote, setiap orang mendapatkan satu suara, kebebasan berekspresi, pers tidak lagi dikendalikan oleh izin yang bernama SIUP, dan yang lebih penting adalah masyarakat bisa menjadi bagian dari proses politik. Masyarakat bisa memilih mulai dari wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden dan wakil presiden. Itu sesuatu yang luar biasa, yang patut kita syukuri meskipun tentu saja ada catatan-catatan. Seingat saya, Kang Teten waktu itu adalah seorang koordinator Indonesia Corruption Watch pada tahun 98, dan kemudian tahun 99 Kang Teten bersama beberapa aktivis membongkar dugaan kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Agung waktu itu, sehingga Kang Teten mengalami berbagai teror. Salah satunya ketika Kang Teten di Makassar, Kang Teten dikepung sehingga nggak bisa keluar. Nah, nanti Kang Teten bisa cerita bagaimana selamat sampai kemudian bisa survive sampai sekarang. Nah, 2 momen itu, bulan menggambar dan kemudian reformasi dan tragedi Mei, kemudian kami satukan dalam satu pameran. Dengan sistem yang pertama adalah open call, kita undang teman-teman seniman untuk mengikuti open call drawing. Tetapi drawing di sini bukan semata-mata drawing konvensional, menggambar di atas kertas misalnya dengan menggunakan arang, tetapi drawing yang sudah diperluas, yang sudah di-expanded. Maka karya-karyanya bisa bermacam-macam, meskipun jejak-jejak drawing itu masih tetap ada. Dan kemudian setelah dipilih, dikurasi, dapatlah 46 nama, kemudian kita undang lagi 12 seniman untuk memperkuatnya. Karya-karya itu kami harapkan bisa menjadi sarana bagi kita semua untuk berefleksi tentang reformasi.
Banyak hal yang kita capai dan kita syukuri, tetapi saat bersamaan juga banyak hal yang patut kita bertanya lagi, apakah perjalanan kita sudah benar? Jangan-jangan kita ini hanya berputar-putar jalan di tempat dan lain sebagainya. Terkait dengan apa saja pameran yang diselenggarakan di ruangan ini, di ruang serbaguna, kemudian di ruangan di sebelah, di galeri sisi, dan kemudian di ruangan di sebelah lagi, saya akan mengundang Mas Frans Sartono untuk menjelaskan, dan saya akhiri dulu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, juga kepada semua pihak yang membantu pameran ini terselenggara dengan baik. Teman-teman Bentara Budaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Terima kasih Mas Ilham Khairi. Saya manggilnya Mas Yam, Ayem tulisannya. Ya. Pameran ini tergagas ketika teman-teman Bentara, para kurator dan semua anggota Bentara Budaya rapat. Waktu itu Romo Sintunata, salah seorang kurator dan pendiri Bentara Budaya, mengingatkan, dia kalau ngomong pakai bahasa Jawa, ini tanggal selawe Mei ini harus gawe opo. Kita mau bikin apa? Maksudnya untuk mengingat peristiwa Mei 98 itu. Akhirnya kita berembuk dan diputuskan untuk membuat pameran seni rupa. Kemudian dipertajam lagi seni rupa yang seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ilham Khairi dengan sistem open call. Dan kemudian ditambah dengan kita mengundang sejumlah seniman yang kebetulan kita tahu karyanya seperti apa, seperti itu. Misalnya di depan kita ini, di belakang Mas Kang Teten dan lain-lain ini karya Hanafi. Sebuah perahu, mungkin sedikit teman-teman biar yang lain agak lihat sebentar aja. Perahu dengan tali-tali kapal yang compang-camping. Ada yang putus, ada yang setengah putus, rawan begitu, semuanya itu digunakan untuk menopang tiang yang menjadi kekuatan pokok dari perahu. Entah sampai apakah perahu ini akan sampai di tujuan atau tidak, kita tidak tahu. Setidaknya itu menurut penafsiran saya dan ceritanya Kang Hanafi. Saya berterima kasih, Bentara Budaya berterima kasih dengan Mas Hanafi yang sudah berpartisipasi dalam pameran ini. Nanti di sebelah kanan menurut saya, dari arah saya, itu karya seorang perupa senior, Mas Epik Harsono. Dia membuat perangko-perangko berseri Republik Indo Chaos. Nah, apakah ada hubungan karya Mas Hanafi dengan Mas Harsono? Nah, silakan menafsirkan sendiri. Sebuah perahu berjalan, apakah di sebuah negeri yang namanya Indo-Chaos seperti itu. Nah, dari tadi sudah disebut oleh Mas Ilham Khairi, dan open call itu kita memang seperti meraba-raba. Kita tidak tahu siapa yang ikut dan sebagainya. Tapi justru dari cara open call ini, kita mendapatkan suatu hal yang menarik. Pertama, ada perupa yang lahir setelah era reformasi, setelah 98, kelahiran 2004. Nanti bisa dilihat di sana, salah satu karyanya, dia melukis batu. Narasinya ternyata menarik. Batu itu tidak bisa bicara apapun. Dia menganggapnya ini sebagai saksi bisu. Saksi bisu itu orang yang memang pengecut tidak mau memberi saksi, tapi ada juga karena dia ketakutan, trauma, dicekam oleh trauma. Nah, kalau kita bicara trauma, di beberapa karya teman-teman dari yang peserta open call ini banyak cara pengungkapannya. Nanti bisa dinikmati bagaimana suatu karya seseorang berada di balik jeruji besi. Dengan penuh harapan, dengan mata yang menatap antara takut dan berharap, seperti itu. Banyak varian-varian karya. Pameran ini terbagi
menjadi 3 bagian. Pertama pameran seni rupa karya, nanti tersebar di 3 gedung, gedung utama ini dan galeri kiri kanan. Pameran kedua berupa pameran fotografi hasil jepretan teman-teman harian Kompas. Dan yang ketiga adalah clipping Kompas. Teman-teman Kompas sudah memilih 9 edisi yang menggambarkan tonggak perkembangan dari semasa demo itu sampai Soeharto turun. Nanti teman-teman bisa membaca di sana. Saya ingin memberi bocoran dulu supaya nanti bisa dinikmati teman-teman. Saya ingin membacakan saja. Salah satu edisi yang kita pilih itu headline Kompas, berita utama yang berjudul "Saya ini kapok jadi presiden". Ini edisi tanggal 20 Mei. Nah, sehari kemudian Kompas membuat HL, berita utama, berjudul "Selamat Datang Pemerintahan Baru". Jadi pas banget ya, antara sebelumnya beliau mengatakan saya ini kapok jadi presiden, dan kemudian esoknya sudah ada pemerintahan baru. Nah, sebelumnya ini yang membuat, setelah peristiwa kerusuhan itu, Kompas membuat judul yang cukup mengagetkan, bahkan wartawannya juga kaget. Judulnya "Presiden Siap Mundur". Ini berita ini benar-benar menggemparkan. Karena mungkin hanya Kompas ya Mas Bud ya, yang membuat HL seperti itu. Nanti mungkin Mas Budiman bisa nambahin cerita ini. Ya. Kemudian 16 Mei itu ada bantahan. Presiden bantah, katakan siap mundur. Mungkin Mas Bud nanti bisa cerita bagaimana Kompas kemot-kemot setelah memuat berita yang pertama tadi. Nah kemudian foto, itu juga di pilihan teman-teman foto, teman-teman desk foto. Saya mendapat cerita dari Arba'in Rambe yang pada tahun 98 itu menjadi editor desk foto. Waktu itu fotografer Kompas itu belum sebanyak hari ini. 6 ya Mas Bud ya, 6 atau 7 kalau nggak salah. Yang saya ingat Mas Kartono Riyadi, Mas KR itu senior, kemudian Arba'in Rambe sebagai editor, Mas KR itu wakil editor, kemudian Edi Hasbi, Joni TG, Julian Siombing almarhum, dan Mas JP Suratno. Nah, dengan fotografer yang 5 yang aktif ya, itu Kompas harus mengcover banyak titik pada hari-hari menjelang 13, sebelum kerusuhan sampai setelah. Begitu tingginya eskalasi perkembangan, itu sampai fotografer itu stres berat. Arba'in itu sampai memukul monitor komputer, layar komputer, karena kecolongan. Waktu itu Kompas tidak motret sewaktu Soeharto mengumumkan pengunduran. Sehingga foto yang dipakai Kompas saat itu adalah foto dari, kalau nggak salah dari AP, seperti itu. Itu bagi seorang fotografer itu benar-benar sakit hati benar. Maka bisa dimaklumi kalau Arba'in ini sampai memukul layar monitor itu. Seperti itu. Ada cerita menarik juga ketika jelang 13 Mei itu, fotografer Kompas secara bergantian itu piket jaga di depan Trisakti, sekitar Trisakti. Mulai dari malam itu Arba'in, kemudian diganti oleh, saya lupa urut-urutannya, tapi Edi Hasbi, kemudian giliran penembakan, itu yang standby di sana adalah Julian Siombing, almarhum. Karena Julian lapar, dia membeli bakso di dekat Trisakti, Grogol, sekitar Grogol itu. Waktu makan bakso, terdengar rentetan tembakan. Julian marah, sampai mangkok baksonya itu dibanting. Jadi ini edisi marah semua. Ketika ingin mau memotret korban di sekitar Trisakti itu, sambil berlari, Julian masih sempat motret. Seorang perempuan terkapar di jalan, sementara di kiri kanannya sepatu Lars itu berlari-lari di sekitarnya. Nanti teman-teman bisa melihat di sana.
Itu hasil jepretan sambil berlari dan setelah mecah mangkok bakso. Banyak cerita-cerita menarik, semua foto, kemudian clipping berita, itu memperkuat karya seni rupa yang ada di ruang ini. Di sana merupakan fakta, di sini merupakan interpretasi dari suatu peristiwa. Ada salah satu perupa pengikut ini, Pak Gio yang ada di sini nanti, dia salah seorang, bukan korban, tapi setengah korban juga, karena kampungnya juga ramai kacau dan sebagainya. Dia mengalami peristiwa itu dan kemudian nanti mengkliping koran dan membingkainya dengan bingkai yang penuh darah seperti itu. Ada yang masih kecil ketika itu, ketika peristiwa 98 itu masih berumur sekitar 6-7 tahun. Nah, dia tuh belum bisa menangkap apa yang terjadi. Nah, lewat karya ini dia merekonstruksi ingatan dengan ingatan masa kecilnya itu dan menempatkannya ke situasi Indonesia hari ini. Seperti yang dikatakan Mas Jam sebagai tema tadi. Mungkin itu dulu Mas Jam, nanti kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para budayawan, para aktivis dan Bentara Budaya, juga para seniman undangan dan open call, aplikasi terbuka ya dalam bahasa Indonesianya. Saya Leni Ratnasari mewakili dari FDI, yaitu Forum Drawing Indonesia. Mungkin Mas Kurator udah menceritakan tentang satu peristiwa 25 tahun yang lalu. Mas Ilham dua-duanya bercerita, tapi saya mungkin lebih spesifik tentang Forum Drawing Indonesia. Saya tidak akan panjang lebar. Ini adalah satu gerakan yang dimulai 2018 di Yogyakarta dan saat itu dibuka oleh Bapak Rano Karno, ya, mantan Gubernur Banten dan seorang budayawan juga. Dan dia sangat tertarik untuk gerakan ini. Kenapa? Karena saat ini sepertinya penggunaan tangan tuh sudah sangat jarang gitu loh dalam bentukan-bentukan. Bahkan tulisan juga udah semua dengan gadget. Dan ini apakah ini berpengaruh pada lukisan? Nah, ini yang menjadi satu, kita akan meneruskan tentang drawing. Dan satu hal lagi, ini sangat miris. Kenapa tidak ada hari menggambar Indonesia sementara ada banyak hari-hari lain. Hari film, hari dokter, hari-hari arsitek, hari apa. Dan satu hal, jangan sampai kita lupa seperti sejarah hari ini yang Mas Ilham tadi bicara. 25 tahun dalam perjalanan Indonesia. Tapi apakah kita berpikir perjalanan Indonesia bahwa lukisan gua ada di bumi Indonesia tapi kita tidak punya hari menggambar. Itulah, semoga Pak Teten dengan para pemangku kepentingan, semoga ini dicatat dan jadikanlah keputusan Presiden bahwa Indonesia harus mempunyai hari menggambar adalah satu pendidikan dari anak-anak sampai besar. Dan sebagai terapi juga ini sangat luar biasa. Menggambar membuat happy, menggambar membuat Indonesia menjadi lebih happy dan bahagia serta mengisi kemerdekaan dengan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebetulnya saya tidak diagendakan untuk bicara sebetulnya supaya tidak terjadi banyak pembicaraan. Tapi karena Mas Sartono tadi menyinggung nama saya harus mempertanggungjawabkan omongannya Sartono tadi. Ya, yang pertama adalah Mas Sartono menyebut Kompas edisi 20 Mei. Ya, saya kapok sebagai presiden gitu. Tapi bagi saya yang menarik bukan itu. Yang menarik kalau nanti membuka clipping Kompas pada waktu itu adalah di ujung sebelah kanan, ya, di ujung sebelah kanan itu ada pemberitahuan kecil. Ya, 21 Mei itu hari libur. Ya, tanggal merah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya, dan setiap hari libur, setiap tanggal merah Kompas itu tidak terbit sebetulnya. Dan di pojok sebelah kanan itu ada pengumuman. Mengingat perkembangan situasi politik saat itu, Kompas memutuskan untuk terbit. Ya, tanggal 20 sudah diumumkan kita akan terbit.
Karena membaca judul, saya ini kapok sebagai presiden. Setelah kapok, terus mau ngapain? Ya. Nah, 21 Mei, betul, Kompas terbit. Ya. Judulnya adalah Selamat Datang Pemerintahan Baru. Itu peristiwanya, itu pada 21 Mei jam setengah 4 pagi. 21 Mei jam setengah 4 pagi di rumahnya Pak Malik Fajar di Jalan Indramayu di Jakarta. Kompas mengutip ucapan Nurkolis Majid dan mengutip ucapan Pak Amin Rais pada waktu itu, selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru. Ada selisih waktu yang sangat pendek. Selisih waktu yang sangat pendek karena Kompas itu diedarkan sekitar jam 8 pagi. Ya. Kita mendapatkan informasi bahwa Pak Harto akan mundur jam 10 pagi. Ini sebuah kalkulasi yang harus diperhitungkan. Pertanyaan perdebatan pada waktu itu adalah kalau Pak Harto nggak jadi mundur, Kompas akan mati. Ya. Kalau Pak Harto membatalkan pengumuman akan mundur pada jam 10, Kompas akan ditutup, itu pasti. Kenapa judul itu dibikin Selamat Datang Pemerintahan Baru? Kita sudah berpikir kalau kemudian Pak Harto tidak jadi mundur pada jam 10 pagi tanggal 21 Mei. Argumen yang disiapkan Kompas adalah apa yang dimaksud dengan Selamat Datang Pemerintahan Baru? Kompas sudah menyiapkan argumen bahwa 11 Menteri Ekuin yang mengundurkan diri pada waktu itu dipimpin oleh Ginanjar dan Akbar Tanjung, itulah artinya bahwa kabinet reformasi tidak bisa dibentuk dan pemerintahan baru dalam artian menteri-menteri baru itu akan terbentuk. Itulah yang disiapkan oleh argumen Kompas pada waktu itu. Ya. Nah, sekarang kita memperingati 25 tahun reformasi. Pertanyaan saya adalah, apa kita masih ingat dengan reformasi itu? Apa kita masih ingat dengan reformasi itu? 2 minggu lalu saya ke Jogja, naik Grab, muter-muter ke Jogja. Lewat ke Monjali. Saya nanya sama supir Grab, Monjali gimana kabarnya? Sepi mas, udah gak ada yang mengunjungi. Loh, kenapa gak ada yang mengunjungi? Jangan-jangan memori kolektif orang sudah lupa dengan Pak Harto pada waktu itu. Sehingga Monjali, Monumen Jogja kembali menjadi sepi. Nah, kenapa kemudian reformasi ini harus diperingati? Kita memahami bahwa bangsa ini memorinya sangat pendek. Memorinya sudah banyak yang lupa. Jangan-jangan agenda reformasi sekarang juga udah lupa. Apa sih isinya agenda reformasi itu? Tadi pagi bersama Depius Lusri Lanang, korban penculikan, kita juga memperingati sebuah agenda yang namanya adalah reformasi memanggil. Banyak mahasiswa yang datang, tapi mereka juga tidak tahu reformasi ini apa. Inilah problem yang dihadapi oleh bangsa ini sekarang. Kalau kita melacak pada agenda-agenda reformasi, amandemen konstitusi sudah dijalankan. Kita lihat bagaimana lembaga-lembaga baru kemudian muncul. Otonomi daerah sudah diberikan, otonomi daerah. Cabut duifungsi ABRI sudah dijalankan. Pemberantasan korupsi, kolusi dan sudah dijalankan. Lalu kemudian penegakan supremasi hukum sudah dijalankan. Tapi kalau kita lihat sekarang, apakah itu betul-betul sudah dijalankan? Jangan-jangan belum. Jangan-jangan belum. Duifungsi ABRI memang sudah diselesaikan. Tapi sekarang muncul duifungsi yang lain. Ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Apakah korupsi dan kolusi dan nepotisme sudah diselesaikan? Jangan-jangan belum. Hari ini kita terkaget-kaget ketika Menteri Kominfo Pak Joni Plate kemudian dijadikan tersangka korupsi. Nilai proyeknya 10 triliun, kerugian negaranya 8 triliun. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kang Teten, Menteri Koperasi tadi bisikin. Anggaran Kementerian Koperasi hanya 1,4 triliun. Ini kan PR besar gitu sebetulnya. Sehingga saya tidak ingin berpanjang-panjang kata. Memori kolektif ini harus terus kemudian dibangkitkan. Harus terus kemudian diingat apa yang terjadi pada era Orde Baru. Karena kita melihat bagaimana kemenangan Bongbong di Filipina. Sesuatu yang menakjubkan. Apa yang terjadi pada Ferdinand Marcos kemudian orang lupa apa yang terjadi pada Marcos karena generasi TikTok. TikTok bisa mengemas sesuatu
yang dulunya menjadi luar biasa menjadi sangat-sangat istimewa sekarang. Generasi TikTok adalah generasi yang akan menjadi pemilih nanti di Pilpres 14 Februari 2024. Bagaimana media sosial, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, apakah itu Twitter, kemudian bisa melakukan sebuah pencitraan sebaliknya daripada yang ada. Inilah yang kemudian menjadi penting arti reformasi, arti pameran lukisan, pameran foto yang ada agar memori kolektif kita kembali teringat apa yang terjadi pada reformasi 25 tahun yang lalu. Saya selesaikan di sini agar tidak berpanjang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ilham, Mas Budiman, Kang Teten, teman-teman saya semua. Nah, pasti saya akan baca puisi peringatan ya. Puisi ini dulu selalu dibacakan oleh Dukul di gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian itu juga menjadi salah satu eksponen ya yang membuahkan reformasi. Tapi biasanya sebelum dia membacakan puisi ini di depan mahasiswa dia ngeledek dulu dengan nyanyian ya. Jadi saya nyanyi dulu ledekan ya. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong di desa-desa. Rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Jadi lagu ini dulu untuk ngeledek teman-teman mahasiswa yang bacaannya kiri mentok, tapi nggak pernah tahu persoalan rakyat gitu ya. Nah kemudian dia lanjutkan dengan puisi peringatan. Peringatan, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi apa hubungannya pameran lukisan dibuka oleh Menteri Koperasi dan UMKM? Ini yang, karena sebelumnya saya pernah menolak waktu Nyoman Irawan pameran di sini dan saya diminta membuka. Saya berdebat sama Nyoman, lukisan saya itu tentang gerakan, tentang perubahan.
Tapi saya bilang terlalu mengada-ngada. Akhirnya saya coba waktu itu membujuk almarhum Profesor Fuad Hasan untuk membuka. Ya. Tapi Nyoman lupa. Waktu saya ketemu di Putu Sutawijaya di Jogja, Ten, terima kasih dulu kamu buka pameran saya, padahal enggak. Nah, jadi kalau hari ini saya diminta Mas Ilham membuka, saya di WhatsApp, saya baru mengerti, oh rupanya dikaitkan dengan peristiwa 98. Tapi sebelum ke sana saya ingin menyapa dulu Mbak Glory Oyong, Direktur Korporat Komunikasi Kompas Gramedia, Pak Budiman Tanurjo, ini kawan saya sejak sebelum 98, Mas Imam Ilham Khairi, General Manager Bentara Budaya dan Communication Management Kompas Gramedia, Mas Wahyu Susilo, ini Mas Wisnu, juga Kurator Budaya, Mas Putu Pajar Arcana, Mas Frans Sartono, Mas Evik Mulyadi, Mas Hilmi Faik, Mas Aloysius Budi Kurniawan, juga perwakilan dari Forum Drawing Indonesia, FDA, Mbak Leni Ratnasari, fotografer dan editor foto Kompas, dan juga para seniman peserta pameran yang totalnya berjumlah 59 orang, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Ya, kita tahu peristiwa Mei 98, ya, yang kita masih ingat itu kerusuhan, ya, penghilangan secara paksa, pemerkosaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Dan itu kita tahu itu saya kira tidak bisa dilepaskan dengan dinamika politik saat itu. Yang saya kira dimulai dengan pemilu tahun 97, lalu penculikan, tragedi Semanggi, ya, dan ada yang mengatakan bahwa itu peristiwa itu terkait juga dengan konflik internal di kekuasaan rejim Soeharto yang sudah berkuasa waktu itu 32 tahun, yang ingin mempertahankan kekuasaan dan mencoba melakukan berbagai operasi militer, intelijen, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat saat itu, termasuk juga di elit. Kita tahu sebelumnya ada krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter. Ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke era reformasi. Di era reformasi ini saya kira tadi Mas Budiman sudah menyampaikan sudah banyak kemajuannya meskipun banyak catatan yang harus terus kita perubahan. Jadi agenda perubahan tetap mesti terus kita nyalakan. Di era demokrasi ini tentu kontestasi gagasan, kontestasi politik itu yang mungkin satu hal yang jangan dilupakan. Karena masih banyak orang ingin punya agenda perubahan tapi nggak mau melakukan kontestasi. Karena di era demokrasi tidak ada lagi yang bisa kita paksakan selain kita melakukan kontestasi ide, kontestasi gagasan, dan juga kontestasi politik. Nah, saya kira semua yang hadir di sini ingin segera melihat bagaimana para perupa kita, para seniman kita merefleksikan peristiwa 98, mencatat, mendokumentasikan, ya, menginterpretasikan peristiwa 98. Jadi saya nggak mau panjang lebar, saya kira semua orang ingin tahu. Tapi bagi saya pribadi, ya, yang saya kira dulu dengan Mas Budiman sebelum peristiwa 98, itu saya waktu itu masih di LBH, masih kepala divisi perburuan, dan Mas Budiman adalah reporter
Kompas di bidang hukum, tiap hari nongkrong di LBH. Dan diuntungkan saat itu semua gerakan itu berkumpul di LBH. Kalau ada mahasiswa demo segala macam pasti ke LBH dulu ngadem, karena itu kantor LSM yang punya AC. Ya. Dan pusatnya di Jakarta. Jadi Mas Budiman, saya tahu percis perkembangan demokratisasi dari mulai yang sangat otoriter, ya. Dulu kita nggak pernah merasa tenang, ya. Pergi kemanapun kita tuh merasa diinteli dan hidup kita nggak terlalu yakin bahwa saya bisa hidup sampai sekarang waktu itu. Sehingga ketika memasuki reformasi, kita merasakan betul yang luar biasa itu apa? Kebebasan. Bebas bicara, tidak takut pergi kemana dan lain sebagainya. Karena sebelumnya itu tidak bisa. Ya, itu kita rasakan kita dalam situasi direpresi. Nah, tapi alhamdulillah saya secara pribadi, saya merasakan reformasi yang luar biasa. Karena saya pernah berkantor di ruangnya Pak Harto di Binagraha. Saya duduki mejanya, saya pakai WC-nya, saya sekali-kali tidur juga di kasurnya Pak Harto itu. Jadi, wah saya bilang ini reformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.